Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 3 ABT B pagi dari jurusan Manajemen Bisnis akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Sistem Pengawasan Administrasi Perkantoran pada Kantor PLUT Batam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad. Perkenalkan, nama saya Nabila Bunga Saraswati dengan NIM 4122001035. Perkenalkan, nama saya Sofi Rahmawati dengan NIM 4122001004. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmawati dengan NIM 4122001057. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofi Rahmawati. Perusahaan PLUT Batam. Kantor PLUT atau Pusat Layanan Usaha Terpadu Batam didirikan pada tahun 2018 dan disahkan pada tahun 2019. Kantor PLUT Batam bergerak di bidang pelayanan terpadu pada mikro, yang di mana kantor PLUT Batam ini membantu masyarakat UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Alamat kantor PLUT Batam di Golden Prima, Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau. Beroperasi dari hari Senin sampai Jumat. Layanan yang diberikan bukan hanya untuk masyarakat yang punya usaha saja, akan tetapi masyarakat yang belum punya usaha bisa berkonsultasi di kantor PLUT atau Pusat Layanan Usaha Terpadu agar bisa memulai usaha dari awal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nia Rahmawati. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengawasan. Secara filosofi, pengawasan atau disebut dengan controlling, yaitu proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Secara etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu art, yang artinya intensif dan ministrare, atau dalam bahasa Indonesia berarti membantu, melayani, atau memenuhi. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu tahapan administrasi yang diterapkan di kantor PLUT Batam. Yang pertama yaitu mengisi administrasi bagi pelaku usaha menggunakan aplikasi yang sudah ada. Selanjutnya, mengisi data email dan nama produk atau usaha pelaku usaha. Yang ketiga yaitu mengetahui luas atau ukuran usaha. Yang keempat, harus mengetahui pelaku usaha dalam skala mikro kecil atau mikro besar dan harus mengetahui risiko apa saja yang terjadi dalam mikro tersebut. Dan yang kelima yaitu setelah semua didaftarkan, maka keluarlah nomor induk berusaha agar usaha yang dibuat diakui oleh negara. Selanjutnya, bagaimana pendampingan atau mentoring yang diterapkan oleh PLUT Batam? Yang pertama yaitu memberikan edukasi kepada calon pengusaha yang ingin memulai usahanya. Selanjutnya, mengadakan pelatihan untuk mengembangkan usahanya. Dan yang ketiga yaitu memberikan mentoring dan konsultasi dengan didampingi oleh konsultan yang ahli pada bidangnya. Seperti misalnya ingin konsultasi dalam hal marketing, produksi, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu memfasilitasi usahawan untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan lembaga lain seperti BPJS, GoFood, dan Bukalapak. Dan yang terakhir yaitu memberikan bantuan kepada usahawan dalam hal perizinan usaha seperti menerbitkan sertifikat halal, NIB, dan lain-lain. Selanjutnya, struktur organisasi yang digunakan untuk pengawasan apa saja. Yang pertama yaitu seorang kepala perusahaan adalah seorang yang ditunjuk sebagai pemimpin suatu lembaga perusahaan. Dan yang kedua ada sekretaris. Sekretaris merupakan organ pendukung yang memiliki peran penting dalam memastikan aspek keterbukaan di perusahaan. Dan sekretaris juga yang mencatat berbagai administrasi yang ada di perusahaan. Dan yang ketiga, pemasaran. Pemasaran merupakan kehutanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk. Yang keempat yaitu bagian produksi.
Bagian produksi merupakan kegiatan pokok untuk menciptakan sebuah produk dengan mengubah input menjadi output. Dan yang kelima yaitu bagian SDM atau sumber daya manusia, merupakan penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, seperti aset yang harus dilatih. SDM ini juga berwenang untuk mengembangkan minat atau keterampilan dari para pegawai. Dan yang keenam yaitu bagian pendanaan, merupakan bagian yang berfokus untuk memperoleh modal utama maupun dana tambahan untuk jalannya sebuah perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nabila. Kesimpulan dari hasil makalah kami yaitu, dari hasil data yang diperoleh berdasarkan observasi dan wawancara terhadap pegawai PUT terbagi menjadi 6 organisasi, yaitu Kepala Kantor Dinas, Sekretaris, Bidang Pemasaran, Produksi, Sumber Daya Manusia, dan Pendanaan. Bidang tersebut mempunyai peranan sendiri terhadap pengawasan administrasi yang diperuntukkan UKM Batam. Para pegawai di kantor Dinas PUT mempunyai laporan tanggung jawab kepada Dinas UKM dan PUT Pusat di Jakarta. Laporan tersebut diberikan setiap 3 bulan sekali atas kegiatan yang telah mereka lakukan. Pelayanan administrasi kependudukan pada kantor PUT Kota Batam secara keseluruhan sudah cukup optimal. Hal ini disebabkan karena adanya standar pelayanan dan tahapan administrasi yang ditetapkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan administrasi kepada pelaku UKM. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.